kembali lagi dengan kita. Saya Kak Isna dan Saya Kak Yasinta. pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi pramuka. Penggalang Ramu nomor 14 tahu tentang salam pramuka, moto pramuka, dan arti lambang gerakan pramuka. Simak lebih lanjut penjelasannya pada video berikut. Check it out. Nah adik-adik, sebelumnya agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dan keberkahan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Siapa ketua regunya? Ayo dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Saya, Bu. Oh iya, Mas Aldi, silahkan dipimpin berdoa. Amin. Alhamdulillah. Nah, setelah berdoa, di sini agar meningkatkan semangat nasionalisme kita, terlebih dahulu kita membacakan Pancasila dan juga menyanyikan lagu himne pramuka. Siapa yang mau memimpin maju ke depan? Hari ini kebetulan tanggal 6 ya. Ayo, siapa nomor presensi 6 maju ke depan untuk memimpin Pancasila dan menyanyikan lagu himne pramuka? Saya, Bu. Oh, Mbak Mawar ya? Ayo silakan Mbak Mawar maju ke depan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya menyanyikan lagu himne pramuka dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kami jadi pandumu. Nah adik-adik, setelah tadi sudah berdoa, sudah Pancasila dan menyanyikan lagu himne pramuka, sekarang kakak cek dulu kehadirannya dengan presensi ya. Nanti yang dipanggil angkat tangan dan bilang hadir kak gitu ya. Oke, absen 1, Andin hadir. Aurel hadir. Aldi hadir. Oke, sudah semua hadir semua ya, berarti hari ini nihil yang tidak masuk. Nihil, Kak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Materi yang pertama adalah salam pramuka. Apa itu salam pramuka? Salam pramuka adalah perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lain. Nah, salam pramuka ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada salam biasa, yang kedua ada salam penghormatan, dan yang ketiga ada salam janji. Salam penghormatan biasanya diberikan kepada sesama anggota pramuka. Nah, sedangkan salam penghormatan itu diberikan kepada anggota pramuka yang kedudukannya lebih tinggi. Sedangkan yang ketiga adalah salam janji, merupakan salam yang diberikan ketika ada anggota yang sedang dilantik. Sebelum lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya, kita tepuk pramuka dulu agar bersama-sama kita lebih bersemangat. Ya, kakak akan membimbingnya. 1, 2, 3. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Yesu. Materi gerakan pramuka yang kedua adalah moto pramuka. Apa sih moto gerakan pramuka itu? Pengertian dari moto pramuka adalah semboyan yang dibuat untuk seluruh anggota pramuka dalam rangka memberi semangat sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Moto pramuka itu berbunyi Satya Kudarmakan, Dharma Kubaktikan. Selanjutnya, dalam moto gerakan pramuka terdapat kode kehormatan pramuka siaga dan pramuka penggalang. Untuk kode kehormatan pramuka siaga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Dwi Satya dan yang kedua ada Dwi Dharma. Bunyi dari Dwi Satya yang pertama. 1. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Sedangkan bunyi dari Dwi Dharma adalah 1. Siaga berbakti kepada ayah dan bundanya. 2. Siaga, berani, dan tidak putus asa. Untuk kode kehormatan pramuka penggalang yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Isna. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Yasinta sebelumnya tentang kode kehormatan pramuka, penggalang, penegak, dan pandega. Untuk kode kehormatannya ada Trisatya dan Dasadharma. Trisatya yang pertama berbunyi, menjalankan kewajibanku kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang terakhir ada menempati Dasadharma. Nah, kode kehormatan yang kedua ada Dasadharma yang berarti 10 dharma yang harus kita patuhi. Dasadharma ini untuk memudahkan kita menghafal bisa disingkat menjadi Taci Papa Rera Hedi Bersu. Ta, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ci, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pa, patriot yang sopan dan kesatria. Pa, patuh dan suka bermusyawarah. Re, rela menolong dan tabah. Ra, rajin terampil dan gembira. He, hemat cermat dan bersahaja.
D. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. So, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu tadi 10 dasar dharma. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Waduh, padahal kita masih ada satu materi lagi yang belum dibahas. Tapi kok kalian kelihatannya sudah mengantuk dan kurang bersemangat? Gimana kalau kita skipping terlebih dahulu, Kak Isna? Wah, ide bagus tuh. Ayo, jadi akan Kak Isna pandu dan kalian mengikuti ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Buka gigimu, buka mulutmu, tertawalah, hahaha. Adakah regu anggrek di sini? Ada. Di manakah dia? Ini dia. Are you ready, guys? Ready. Materi yang ketiga adalah lambang gerakan pramuka. Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar nomor 48 dan Anggaran Rumah Tangga bab 7 pasal 120, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nah, tokoh yang mencetuskan lambang gerakan pramuka tunas kelapa ini adalah Bapak Sunaryo Atmodipuro. Nah, beliau ini, gambarnya yang ini. Nah, sebagaimana yang sering kalian lihat pada atribut kepramukaan, lambang gerakan pramuka itu bentuknya seperti ini. Nah, kakak akan menjelaskan apa sih makna dari setiap lambang ini. Yang pertama ada lambang padi dan kapas. Ini padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran. Kemakmuran berupa pangan dan sandang. Selanjutnya ada 10 roda. Ini melambangkan bahwa dalam gerakan pramuka kita harus mematuhi 10 dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada tulisan gerakan pramuka. Ini berarti bahwa gerakan pramuka merupakan satu-satunya gerakan kepanduan resmi yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tunas kelapa dan ada bintang 5 yang berartikan bahwa Indonesia memiliki 5 sila Pancasila yang harus kita terapkan termasuk dalam kegiatan kepramukaan. Nah, lambang dari gerakan pramuka ini bisa kalian temukan dalam setiap atribut kepramukaan. Biasanya ada di kolong hasduk, ada di saku baju pramuka, ada di topi pramuka, ada di topi baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang logo pramuka itu, selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan? Adik-adik ada yang mau bertanya atau mungkin yang belum jelas tentang tadi pembahasan kita tentang logo pramuka? Saya, Kak. Oh, Mbak Bella angkat tangan ya? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Bella? Kak, kenapa sih lambang pramuka itu harus tunas kelapa? Kenapa bukan tunas pohon rambutan atau pohon jambu? Oh iya, jadi pertanyaan Mbak Bella adalah kenapa sih untuk menjadi logo pramuka itu dipilih tunas kelapa? Kenapa tidak memilih tunas-tunas pohon lain, bukan tunas pohon rambutan atau tunas pohon jambu? Nah, jadi adik-adik, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Bella tadi, kakak punya sedikit penjelasan nih. Jadi dipilihnya lambang gerakan pramuka berupa bayangan tunas kelapa itu bukan sembarangan ya, tapi hal tersebut sudah diputuskan dan tercantum dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional nomor 6 KN/1972. Disebutkan ada 6 arti kiasan dalam lambang gerakan pramuka tunas kelapa itu sendiri. Yang pertama adalah tunas kelapa atau tunas kelapa yang sedang tumbuh itu disebut dengan cikal. Cikal sendiri dalam bahasa Indonesia berarti warga asli atau penduduk asli yang mendiami suatu kawasan. Nah, dengan hal tersebut diharapkan generasi pramuka itu dapat menjadi generasi penerus bangsa dengan keterampilan kepramukaannya menjadi generasi penerus bangsa. Selanjutnya, arti kiasan yang kedua adalah bahwa tunas kelapa ini atau pohon kelapa ini dapat tumbuh di segala cuaca, baik itu hujan atau panas. Buah kelapa itu berbuah sepanjang tahun. Demikian juga dengan para anggota pramuka diharapkan dapat menjadi seperti tunas kelapa itu. Jadi bisa tumbuh di segala musim, jadi memiliki tanggung jawab, tekad yang kuat, ulet gigi, serta mampu bertahan dalam situasi yang apapun seperti tunas kelapa tadi. Nah, selanjutnya adik-adik, arti kiasan yang ketiga adalah nyiur dapat tumbuh di mana saja. Apa sih artinya? Nyiur itu sebagaimana kita ketahui bahwa pohon kelapa dapat hidup di mana saja. Ada di dataran rendah, ada di pegunungan, bahkan
bahkan dapat tumbuh juga di pantai. Nah, hal ini dapat berarti bahwa seorang anggota pramuka harus mampu menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Dalam lingkungan masyarakat apapun harus bisa menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya untuk arti kiasan yang keempat adalah pohon kelapa merupakan pohon yang tumbuh dengan menjulang lurus ke atas dan menjadi salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Nah, hal ini berarti seorang anggota pramuka harus tumbuh lurus juga sebagaimana pohon kelapa, jadi harus tumbuh dengan jujur dan mulia, memiliki cita-cita yang mulia dan tidak mudah goyah diombang-ambingkan dengan keadaan yang mampu menjerumuskannya ke dalam hal yang tidak baik. Arti kiasan yang kelima adalah bahwa pohon nyiur atau tunas kelapa ini memiliki akar yang kuat, tajam menembus ke tanah. Hal ini berarti seorang anggota pramuka harus memiliki keyakinan dan tekad yang kuat dalam mewujudkan cita-citanya, dilandasi dengan hal-hal yang baik dan nyata seperti Dasa Dharma dan Trisatya dalam mewujudkan cita-cita ke depannya. Nah, selanjutnya arti kiasan yang terakhir atau yang keenam adalah bahwa pohon kelapa seperti yang kita ketahui dari ujung akar sampai dengan ujung daun dan buahnya itu bisa dimanfaatkan, mulai dari batang, daun, buah itu bisa dimanfaatkan. Nah, demikian pula sebagai seorang pramuka diharapkan seorang pramuka juga bisa berbakti dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya atau untuk bangsa dan negara ke depannya. Nah, itu tadi 6 arti kiasan siluet atau bayangan pohon kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Semoga dapat menjawab pertanyaan Mbak Bella tadi, kenapa kita menggunakan tunas kelapa alih-alih menggunakan lambang berupa tunas pohon lain, bukan tunas pohon rambutan atau pohon jambu. Baik, karena kita sudah hampir selesai dengan kegiatan pramuka kita pada hari ini, sebelum kita mengakhiri, kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang salam pramuka, kemudian ada moto gerakan pramuka dan arti lambang gerakan pramuka. Dari ketiga materi ini, apakah adik-adik ada yang mengalami kesulitan? Jika ada, boleh silahkan untuk ditanyakan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan, untuk mempertajam pengetahuan kita dan menguatkan apa yang telah kita pelajari hari ini, kakak akan memberikan penguatan tentang salam pramuka dan juga moto pramuka. Jadi salam pramuka tadi ada 3 macam, yaitu salam biasa, salam penghormatan, dan juga salam janji. Kemudian untuk moto pramuka tadi bunyinya adalah Satya Kudarmakan dan Dharma Kubaktikan. Di dalam moto pramuka ini terkandung juga kode kehormatan pramuka. Oke, jadi adik-adik aku sudah paham semuanya tentang kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita bubar untuk kegiatan pramuka hari ini, kakak ingin adik-adik untuk menuliskan materi mana yang paling disukai, kemudian materi mana yang paling sulit pada selembar kertas, kemudian dikumpulkan kepada ketua regu masing-masing. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan dengan berdoa, di sini kakak akan menyampaikan kegiatan pramuka pada pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang SKU nomor 15. Nah, adik-adik bisa membaca terlebih dahulu pada buku SKU agar memudahkan kita untuk melanjutkan kegiatan pada pertemuan selanjutnya, serta disiapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, karena kita sudah di penghujung kegiatan, Ibu mau salah satu dari ketua regu untuk memimpin berdoa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, demikian tadi penyampaian materi kita dan belajar bersama tentang Materi penggalang ramu nomor 14, tahu tentang salam pramuka, moto pramuka, dan arti lambang gerakan pramuka. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Kak Isna mohon maaf dan undur diri. Kak Yusda juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya Allah.